Halo Sobat Keren, jumpa lagi di podcast Sapa Bangga Kencana. Ruang ngobrol penuh inspirasi seputar program Bangga Kencana. Bersama saya Mutiara Ramadhani, Wakil 2 Duta Genre Sumatera Selatan tahun 2025. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih dari Densus 88 yang akan membahas seputar remaja. Halo Kak Wawan, Halo Mbak Muti, selamat siang Kak. siang. Apa kabarnya nih di puasa yang siang hari gini? Alhamdulillah kabarnya sangat baik ya. Mungkin udah 2 hari puasa nih agak lemes-lemes sedikit lah, mungkin karena belum menyesuaikan ya. Iya. Oke, jadi Kak Wawan ini dari Densus 88 ya Kak? Siap. Boleh nggak ceritain apa sih Densus gitu? Densus 88 ini untuk kita ya, khususnya saya sendiri perwakilan dari tim pencegahan. Di Densus 88 itu ada beberapa tim. Yang pertama itu tim penindakan, terus tim tim bagian IT, tim Tidensos, terus tim pencegahan. Untuk saat ini nih, saya, perwakilan dari tim pencegahan, yaitu lebih untuk memberantas, aksi-aksi terorisme yang ibaratnya itu seperti tim pencegahan. Tim pencegahan itu khususnya bekerja untuk melakukan pencegahan atau memberi vaksin kepada masyarakat, kepada pelajar-pelajar terkhususnya di Sumatera Selatan ini, agar tidak terpapar paham-paham yang mengarah ke terorisme. Oh, terorisme. Ya. Kalau dari Densus 88 itu sendiri, kenapa nih Kak? Kayak remaja tuh jadi sasaran dalam terorisme gitu. Untuk saat ini karena remaja itu menjadi sasarannya, yang pertama mereka itu sedang mencari jati diri, Hmm. terus, seperti anak yang broken home, kurangnya perhatian dari orang tua. Salah satu faktor yang, penyebab anak itu bisa terekrut oleh pelaku teror itu yaitu bullying yang terdapat di sekolah gitu, waktu dia SMP ataupun SMA ya. Oh, jadi bullying tuh kayak trauma mereka masa lalu gitu ya Kak? Titiknya itu, Mhm. dia tuh menyimpan rasa dendam ya, terus dia tuh ingin meluapkannya bagaimana caranya itu, agar orang yang melakukan bullying terhadap dia itu, terbalaskan lah gitulah. Oke, jadi kayak terorisme, radikalisme itu tuh sama atau beda gitu Kak? Kalau untuk, seseorang itu, menjadi terorisme itu ada beberapa tahapan ya. Hmm. Yang pertama itu kita ibaratkan seperti pohon. Jadi pohon itu kan ada akar tuh, ada akar yang biasa kita sebut seperti intoleransi. Oke. Intoleransi itu seperti tidak menerima perbedaan, terus merasa kelompok dia paling benar. Terus yang kemudian itu ada radikalisme. Radikalisme suatu, tindakan yang dengan cara-cara kekerasan, seperti yang kejadian, eee, pembunuhan atau, suatu kejadian yang menimbulkan rasa ketakutan terhadap orang ataupun, suatu kelompok lah. Terus yang selanjutnya itu ada ekstremisme. Ekstremisme itu suatu perbuatan yang dengan cara kekerasan atau yang mendukung aksi-aksi kekerasan. Terus yang terakhir itu ada terorisme. Terorisme itu suatu tindakan atau perbuatan yang menimbulkan rasa ketakutan atau ancaman yang luas, yang ingin merubah suatu ideologi negara Hmm. atau gangguan keamanan negara. Oke, berarti kayak salah satu pemicu besar itu selain keluarga, trauma masa lalu, berarti itu makanya para remaja, pemuda tuh rentan gitu ya, Kak? Ya, Oh, jadi kalau misalnya kan di program BKKBN gitu ya, Bangga Kencana, itu kan kami kayak ada ketahanan keluarga gitu ya, namanya tuh ada GATI, yang dimana kan GATI ini nih dibuat karena apa ya, isu fatherless di Indonesia tuh tinggi gitu. Nah, kalau dari Kak Wawan gitu, seberapa penting kayaknya isu apa ya, keluarga dalam remaja, iya peran ayah, ibu atau keluarga pada paham ini gitu? salah satu, peran ayah itu sangat aktif sih karena, sosok anak itu perlunya perhatian dari keluarga, perlu pengakuan dari keluarga. Oleh karena itu anak itu, dia itu betul arahan lah atau bimbingan dari orang tua, jadi sangat aktif, sangat perlu dan sangat penting peran sosok ayah itu terutama di dalam lingkungan keluarga agar anak itu bisa, memiliki cita-cita ataupun bisa menjadi orang yang, berkompeten lah untuk di kemudian hari terutama berguna bagi bangsa dan negaranya. Mhm, mana juga kan remaja
tuh ngelihat contoh tuh dari orang tuanya dulu gitu ya, Ya, Kak? ngeliat orang tuanya gimana cara dia ngedidik, terus ada juga orang tua yang mendidik mungkin secara otoriter atau, secara seperti otoriter lah gitulah ibaratnya. Berarti pola asuh tuh mempengaruhi juga gitu ya, Kak? Ya, salah satu pola asuh dari sosok ayah ataupun dari pihak keluarga itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak ini. Berarti misalnya dia otoriter, kemungkinan besar gitu ya, anaknya juga otoriter kayak gitu. Oke, berarti kalau dari ini nih, kan berarti dari keluarga tuh sangat penting Sangat gitu ya. penting ya. Berarti dari segi Densus 88 gitu, kayak membentuk dalam pembangunan ketahanan ideologi dari segi remaja itu bagaimana, Kak? Untuk dari pihak kita nih, kita juga ada program seperti wawasan kebangsaan nih kepada anak-anak yang di sekolah khususnya ya. Mhm. Jadi selain kita mengingatkan kepada pihak, orang tua, kita juga, eee, ada kegiatan seperti sosialisasi pencegahan paham IRED. IRED itu intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi kita ini, memberi benteng atau memberi suatu pembelajaran kepada anak-anak ini gimana caranya mengetahui atau, menindaklanjuti, terus bagaimana sih ciri-ciri orang itu yang udah mulai terpapar atau ada seperti yang ngerasa ingin tahunya hanya sedikit, terus, gimana cara anak-anak ini menyikapi, kejadian tersebut sih. Kalau gitu ada nggak, Kak, ciri-ciri kayak remaja tuh udah mulai terpapar nih gitu? Ciri-ciri remaja mulai terpapar itu yang pertama kalau di dalam sekolah nih ya, dia tuh, awalnya dia tuh seperti terbuka nih sama teman-temannya, kemudian dia tuh mulai menutup diri atau menjauhkan diri dari teman-temannya. Terus yang kedua itu dia tuh misalnya ada teman yang berbeda agama nih, dia tuh merasa, dia nih menjelekkan teman dia yang berbeda agama itu kan salah satu bentuk intoleransi. Tidak Eee, menerima perbedaan kan. mhm. Terus dia tuh yang terakhir ini, karena era digital ini, jadi anak tuh misal ada teman-temannya mau lihat HP-nya, dia tuh nggak membolehkan HP-nya karena ada sesuatu yang tersimpan dalam HP dia tersebut. Berarti kayak dalam orang menyebarkan virus, Iya, kayak radikal, terus heeh, apa, intoleransi, itu iya. tuh bisa dari media sosial ya, Ya Kak? itu, karena tren modus aksi baru Terosa ini ya penyebaran paham radikal itu melalui media sosial kan karena, seiring berkembangnya zaman untuk, mungkin kurang lebih 2018 ke bawah ini untuk pelaku-pelaku teror ini melakukan perekrutannya itu secara manual lah atau secara door to door. Jadi dia tuh seperti perkumpulan atau di perkumpulan itu dia tuh, mengumpulkan orang-orang nih, nanti di perkumpulan itu dia menilai nih ya, mana sih orang yang memiliki semangat atau giroh yang untuk gabung lebih jauh nih. Jadi, dari itu pas dia pilih itu, eee ada salah satu, orang di kelompok itu yang siaplah istilah itu kalau bahasa dari Densus itu siap menjadi pengantin, siap menjadi pelaku untuk melakukan aksi. Jadi untuk saat ini, pola perekrutan zaman sekarang ini ya melalui media sosial yang menjadi sasarannya itu anak remaja, khususnya ya remaja-remaja yang sedang mencari menjadi jati diri sih. Oke, berarti di dalam media sosial tuh banyak juga ya, Kak, kayak komunitas, Iya, heeh. grup kayak gitu? Benar benar. Salah satu anak yang terdapat di Indonesia ini khususnya di Sumatera Selatan nih, dia tuh awal mula tergabung dalam WAG grup-grup radikal itu ya melalui, media sosial yaitu TikTok. Jadi di Mmm, TikTok itu, dia ada sebuah link nih, jadi dikliknya link tersebut, masuklah ke dalam WhatsApp grup. Jadi di WhatsApp grup tuh ada berisi tentang konten-konten kekerasan, konten-konten yang mendukung aksi-aksi kekerasan di Indonesia maupun di luar, dan, konten-konten yang ingin seperti merubah-merubah ideologi negara gitulah di dalam WhatsApp grup tersebut. berarti gampang banget gitu ya, Kak, Ah, buat nyebarin benar virus-virusnya benar. kayak gitu? Dan salah satu juga sih, dari game online juga terpengaruh nih dia tuh. Jadi, dia nih ada salah satu contohnya tuh ada anak dia tuh sering berkomunikasi di game tersebut. Jadi saking intensnya, mungkin saking karena sering komunikasinya lewat game tuh, jadi dia tuh berkelanjutan ke WA. Jadi dimasukinlah dalam grup-grup yang tentang kekerasan, tentang paham-paham
ini paham-paham radikal gitu sih. Gitu. Misalnya dari games yang Ya, sekarang gitu ya. game-game contohnya game Roblox lah. Itu salah satu jalan ya, jalan pemicu anak-anak tuh bisa tergabung dalam kelompok-kelompok atau WA grup yang ngarah ke radikal ini. Oke, berarti kalau ini, itu kan dari segi games yang memang games tuh udah makanan sehari-hari kita lah Ya, ibaratnya ya, Kak. ya. Kalau berarti di sekolah-sekolah atau di komunitas secara offline gitu, itu tuh banyak juga nggak, Kak, kayak komunitas asli yang mungkin pernah tuh lewat mereka lagi ngumpul atau lagi apa kayak gitu? Kalau untuk komunitas atau offline itu tergantung komunitas sih. Memang kalau komunitas itu yang maksudnya yang ngarah ke positif itu kan suatu komunitas yang baik lah. Kalau yang ngarah ke positif kan. Kalau komunitas yang ngarah-ngarah ke kekerasan atau ngarah-ngarah kelompok-kelompok teror itu mungkin dia tuh lebih eksklusif lah, lebih tertutup, nggak mungkin dia tuh terang-terangan di depan publik menunjukkan diri dia, "Ini loh kelompok kami yang ini, kelompok-kelompok teror," nggak mungkin gitu. Ya, jadi kalau kelompok-kelompok teror ini lebih eksklusif lah, dia tuh tertutup, terus jauh dari lingkungan-lingkungan warga-warga sekitar kan. Hmm, oke, berarti kalau dari Densus 88 sendiri gitu, Kak, kan biasanya kalau, genre gitu kan menyebarkan vitamin-vitamin genrenya tuh kami datang ke sekolah-sekolah segala macam, bikin workshop gitu. Kalau dari Densus 88 sendiri ada nggak program kayak gitu juga gitu, Kak, ke sekolah, ke komunitas? Ada. Kalau kita itu ya yang namanya program itu program wawasan kebangsaan nih. Terus kita juga Densus 88 ini terkhususnya tim pencegahan nih ada namanya program kontra narasi. Jadi kontra narasi itu programnya itu seperti kita nih mengkonter konten-konten yang berbau tentang intoleransi di media sosial. Jadi kita postingan-postingan yang tentang inilah konten-konten yang moderat. Jadi ya kita mengkonter konten-konten tersebut agar konten-konten kita tuh, lebih dilihat lah di media sosial kan. Mmm, Terus untuk program-program wawasan kebangsaan di sekolah nih, untuk saat ini kita udah sering melakukan sosialisasi nih di sekolah-sekolah maupun di kampus yang sasarannya itu anak-anak SMP, anak SMA. Terus, baru-baru ini juga kita kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kita juga, menerbitkan surat edaran terkait penggunaan pembatasan ini, HP terhadap murid-murid ini SMP maupun SMA yang ada di wilayah Sumatera Selatan. oh itu penggunaan HP itu gimana gitu, Kak? Itu kalau sistem pembatasan penggunaan HP mungkin ya, dari pihak sekolahnya itu, memperbolehkan nih menggunakan HP, namun kalau membolehkan membawa HP ke sekolah, namun pada saat jam-jam tertentu yang, pelajarannya khusus, atau perlu menggunakan HP, diperbolehkan. Namun selain pelajaran yang tidak menggunakan HP atau tidak memerlukan HP, mungkin disimpan dari pihak sekolah, Kak. Mmm. Oke, ya ini kan terorisme itu berarti masih hangat gitu ya, Kak, di Ya, kalangan soalnya memang masih remaja? hangat di kalangan remaja itu ya, lagi Iya, tren-trennya untuk saat ini. oke, masih hangat nih. Terus ada nggak gitu ruang atau wadah buat pelaporan kalau misalnya kita lihat nih komunitas ini kayak Oh. teroris deh gitu? Ada. Kita ada call center ataupun ada media sosial nih namanya ya ini ya teman-teman ada namanya tuh akun dari medsos kita itu Sriwijaya Bedulur. Itu akun dari Instagram kita. Tuh WhatsApp-nya perlu perlu kita sebutkan WhatsApp-nya? Boleh mungkin bisa jadi pelaporan Ya, gitu? boleh entar ya saya cari dulu ya. Nah, oke teman-teman sekalian untuk, WhatsApp aduan maksudnya atau WhatsApp misalnya teman-teman di luar sana menemukan atau kelompok-kelompok yang eksklusif atau yang ngarah-ngarah yang ke terorisme lah. Ini ada nomor WhatsApp dari kita itu yang pertama disebut, 0823 8142 6690 itu nomor WhatsApp-nya. Untuk akun dari Instagram, akun Facebook, atau akun Twitter, akun, TikTok ini namanya Sriwijaya Bedulur, Mbak. Sriwijaya Ah, siap. Bedur, Sriwijaya Bedur. Jadi, ya sosmed tuh udah ada semua ya, Kak? Ada, itu kan kita kan punya program kontra narasi nih, dari situlah kita sering ngupload tentang konten-konten moderat, nah gitu sih. Oke. Nah, dari Kak Wawan sendiri, Mhm. apa sih pesan untuk remaja yang sedang mencari jati diri, biar dia tuh nggak salah paham gitu, ikut-ikutan komunitas tertentu, ternyata itu radikalisme, terorisme, kayak gitu? Eee untuk pesan-pesan terhadap, remaja-remaja khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini lebih pintarlah dalam penggunaan media sosial maupun gawai. Karena saat ini pelaku-pelaku teror itu menyasar, anak-anak dan remaja. Dari terus, lebih lebih pintar dan bijak memfilter atau memilah konten-konten yang berisi tentang
kekerasan atau konten-konten yang berisi tentang intoleransi dan sebagainya. Itu saja, Mbak. Oke, berarti sebagai remaja nih, apalagi Gen Rangers sekalian, pentingnya kita tuh memang mengenal diri sendiri, refleksi diri sendiri itu tuh memang sangat penting. Tapi perlu juga kita wisely gitu, cari komunitas ataupun perkumpulan yang memang positif biar membawa kita itu ke yang positif juga. Ya. Oke, terima kasih Kak Wawan atas podcast kita, bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga remaja ataupun pemuda di Indonesia gitu terbebaslah dari apa ya, terorisme, radikalisme gitu. Oke sobat keren, demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di edisi podcast Satwa Bangga Kencana selanjutnya. Bye bye. Bye. Terima kasih Kak Wawan. Iya, terima kasih kembali. Boleh.